الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa tuh Ustaz? Artinya astaghfirullah, asal akar kata bahasa Arab itu Pak Lalu biasanya 3 huruf. Ghafara. Ghafara artinya menutupi hingga nggak kelihatan bekasnya. Saya kan mau nempel kaligrafi nih, mau nempel lampu, mau lebaran tentu lampu cantik kan. Waktu maku dinding itu ternyata belobang. Terus datang tetangga kita di Rawa Trate. Masa dinding rumah Ustadz bolong mau Idul Fitri? Akhirnya saya tempel pakai semen, habis itu tutup pakai, menutupi hingga nggak kelihatan lagi cacatnya, itu namanya ghafara. Itulah asal kata maghfirah, ampunan. Jadi ketika orang mengatakan astaghfirullah, tutupilah lobang-lobang cacat dosaku sehingga nggak kelihatan lagi. Itulah makna istighfar. Makanya kalau ada orang yang lagi ini istighfar Pak, istighfar bukan astagfirullah. Bukan itu maksudnya Ustaz. Jadi kalau istighfar jangan ngomong istighfar, ya, astagfirullah. Astagfirullah bukan istighfar. Jadi bukan mohon ampun ya artinya astagfirullah itu. Terjemahan bahasa Indonesianya karena kan panjang sekali penjelasannya. Tutupilah hingga nggak kelihatan lagi salahnya, cacat, salah. Kita ini kan penuh silap dan salah. Makanya banyak orang sekarang yang menutupi pori-pori ini sehingga kelihatan glowing. Jadi yang nutupi tapi Allah kan? Allah yang nutupi. Tapi ingat, kalau Allah nutup, Allah bisa buka lagi kan? Makanya kita takut dibukakan Allah. Kita minta, tutupilah ya Allah. Astaghfirullah, tutupilah ya Allah. Rabbal baraya, Rabb. Ketika kita sebut kata Rabb, artinya Rabb, engkau yang mencipta aku. Rabb, engkau yang ngasih aku rezeki. Rabb, engkau yang ngatur hidupku. Baraya artinya makhluk semesta alam. Engkaulah yang mencipta makhluk semesta alam, engkaulah yang mengatur makhluk semesta alam, engkau yang lah ngasih rezeki. Aku ini engkau yang nyipta. Aku ini engkau yang ngatur. Aku ini engkau yang ngasih rezeki. Kasihani aku nggak punya apa-apa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Diulang sekali lagi. Tutupilah ya Allah minal khotoya. Khotoya salah, silap, khilaf, dosa. Rabbi zidni, Rabbi, kau yang menciptaku, kau yang mengatur hidupku, engkau yang ngasih aku rezeki. Zidni, tambahkan untukku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, ilmu hukum, ilmu multimedia, ilmu politik, jangan ilmu santet. Kok ngarahnya ke sana, Ustaz? Jangan gitu dong, Ustaz. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni, berikan taufikmu untukku amalan solihah, supaya aku beramal soleh. Taufik artinya gini, saya datang dari Rawa Teratai. Yang satu lagi datang dari Bandung. Kan beda arah nih. Kita ketemunya di mana? Kita ketemunya biar mudah di Sudirman ya. Ketemunya dalam satu titik, mempertemukan diri, itu namanya taufik. Kita nih maunya mabuk, sakau, nakal, jahat, riba, tapi Allah maunya kita baik.
Ketika ketemu keinginan kita dengan ketemu Allah, namanya taufik. Wa wafiqni, berikanlah taufikmu padaku amalan solihah, supaya aku ini ketemunya pada amal soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik. Amin. Saya pas ceramah, pas ngomong gitu Pak lalu, mudah-mudahan kita mendapat taufik. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang nggak bilang amin. Pak, ibu kok nggak bilang amin? Rupanya nama suaminya Pak Taufik. Udah dapat terima. Udah dapat. Tapi kok agak beda dengan yang saya biasa ucapkan ya. Biasanya tuh astagfirullahalazim aja. Itu bedanya apa? Kalau yang syair yang kita baca tadi, itu syair yang disusun ulama. Sama kayak ilahilas, itu disusun ulama. Adapun yang biasa dibaca Bang, Kita semua baca. kita semua astagfirullah, itu hadis Nabi. Nabi yang ngomong, diriwayatkan sahabat Nabi. Sependek-pendeknya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik semua. Saya Pak Ustadz belum bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa kita. Please forgive me. Oh, nggak apa-apa Ustaz ya? Jadi kalau memang astagfirullahalazim tuh nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada juga orang marah Ya. mengucap itu astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu. Kaget atau marah, ini beda. Marah-marah Dia, Emosi mungkin ya. dia sebetulnya mau marah, maka dia langsung beristighfar, sehingga ketemu istighfar dengan marah, Taufik. ketemu taufik. Pertemuan mestinya kan marah, dia lawan, ketemu taufik, sehingga bunyinya masih marah tapi sebenarnya istighfar. Oh, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Tapi sambil nonjol. Sambil dihajar Bang astagfirullah. Ustaz, ini karena Tuhan Maha Pemurah. Jadi dengan istighfar kita meyakini bahwa dimaafkan, diberi kebuka pintu maaf, diberikan taufik. Karena itu ya terjadilah karena keyakinan kedoanya kan kita tobat nasuh ba'dal maut atau qabla maut ini. Ya. Ya kita buat lagi aja dosa, makanya Buat lagi dosa. berulang-ulang kan kejadiannya kan keduanya itu yang terjadi. Iya. Ya seperti yang sebelumnya bahwa ya sholat puasa tapi Tetap maksiat. melakukan itu seperti yang disampaikan Panji itu kan akhirnya jadi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, gimana itu? Karena menganggap persepsinya Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Yang pertama rukun taubat itu an-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Yang pertama an-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Penyesalan, nyesal dalam hati. Setelah nyesal, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahalazim. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali selamanya. Berusaha semampu mungkin bahwa dia manusia, terlupa, tersilap, terlalai, terjerumus, cepat taubat lagi. Minta ampun. Tanya lagi. Bukan memperturutkan. Ya, Tanya lagi Ustaz. Saya ini sebelumnya ini Ustaz ya. Apa lagi? Nih, saya Henry Satrio, warga Rawat Ratai, Ada dekat tertulis Perampatan. Nah, terkadang Ustaz, saya ragu mengungkapkan astagfirullahaladzim itu karena takut seperti yang Bang Mara sampaikan. Saya takut kembali melaksanakan Berbuat. dosa lagi. Jadi saya pikir astagfirullahaladzimnya Nunggu aja sebelum mati gitu. kayak gitu loh. Ustaz. Itu salah nggak kalau sampai kita tuh takut mengucapkan astagfirullahaladzim karena nanti gue bikin dosa lagi di situ. Kita ini beragama mikir atau ikut Nabi? Mikir kan? Dan ikut Nabi. Iya, bener. Mikir tapi bukan tanpa dasar, ikut Nabi. Adapun nyuruh istighfar ini Nabi. Karena Nabi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullahaladzim. Kemudian di luar itu, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, saya beristighfar minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, saya bertobat mi'ata marah, 100 kali sehari semalam. Itu maka kalau ada kiai, ustadz, habib, ulama mengatakan istighfar 100 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sesuaikan penyesalannya dengan ucapannya, bukan hanya sekedar mau ngambil target 100 sehingga bunyinya pun nggak jelas.